Sobat sehat, tetap sehat. Topik yang menarik perhatian saya kali ini adalah tentang beras. Ya, kita tahu semua ya, beras tetap menjadi makanan pokok lebih dari separuh penduduk dunia. Dan yang unik, 90% dari produksi beras dihasilkan oleh negara-negara Asia. Ini adalah makanan pokok yang klasik. Misalnya, orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum nyaman perutnya. Dan itu benar adanya. Tapi, sementara ini ada timbul kekhawatiran ya, antara orang-orang untuk mengonsumsi nasi, terutama beras putih, dari beras putih. Karena mereka sudah mulai waspada bahwa nasi putih itu berkalori tinggi, sehingga akan berpengaruh pada kenaikan berat badan. Namun, ada lagi jenis beras lain yang diyakini bisa membantu mengendalikan atau mengatasi gangguan penyakit yang diderita seseorang, misalnya diabetes. Bagaimana sebenarnya duduk perkara hal ini? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Dari berbagai jenis beras yang kita ketahui, satu hal yang pasti, berasal dari satu tanaman padi-padian bernama ilmiah Oryza sativa suku Poaceae. Beda varietasnya saja, sehingga kita beroleh atau kita ketahui ada beras yang wangi, misalnya beras pandan wangi. Ukuran butirannya ada yang panjang, ada yang bulat, dan pasti kandungan kimia di dalamnya yang berbeda. Nah, pengolahan pasca panen, jadi sesudah panen sangat mempengaruhi hasil atau produk beras yang dihasilkan. Kita bagi dua ya, beras yang putih dan beras yang non putih. Mengapa beras berwarna putih? Itu karena pada proses pengolahan pasca panen, hampir semua bagian luar dari butirannya itu dibuang, dihilangkan. Yang kita sebut dengan istilah dedak dan pekatul. Sementara beras yang non putih, beras coklat, merah, hitam itu hanya sedikit saja yang dibuang. Jadi ketebalan atau kegelapan warna sangat ditentukan oleh zat warna kandungan di dalamnya. Yang dibuang itu mungkin hanya bagian kulit yang ada bulu-bulunya. Apa hubungan antara warna beras dan kandungan zat di dalamnya? Beras putih itu kehilangan hampir semua lapisan di luar. Padahal lapisan di luar itu banyak sekali zat-zat vitamin, mineral, dan serat. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang paling sedikit nutrisinya memang beras putih. Namun tetap tinggi kalori dari karbohidrat yang terkandung di dalamnya. Satu mangkok misalnya, satu mangkok nasi putih itu 15% kandungan karbohidrat. Tapi tidak berarti tidak ada sama sekali ya. Ada serat sedikit, zat besi, lalu vitamin B misalnya. Nah, oleh karena itu di Amerika sebagai contoh, itu beras putih dijual dengan cara difortifikasi, diperkaya dengan jenis-jenis vitamin tertentu. Nah, bagi kita ada saran untuk supaya menambah nilai nutrisi dari beras putih, maka ketika kita mengkonsumsi nasi putih, harusnya dihidangkan bersama lauk pauk yang lebih kaya nutrisi. Bagaimana dengan beras yang non putih, beras coklat, merah, hitam? Kekayaan nutrisi, serat, vitamin, mineral, dan zat bioaktifnya sangat tinggi. Jadi perbedaan warnanya itu sangat ditentukan oleh zat kandungan bioaktif tadi itu, yaitu zat golongan polifenol, antosianin, flavonoid, ya, misalnya asam ferulat. Vitamin B, ya, makanya ingat sekali ada kasus penyakit beri-beri timbul berapa puluh tahun yang lalu karena memang kekurangan vitamin B yang terdapat terutama pada beras. Ya. Kemudian mineral, selenium, manganum, magnesium, fosfor, dan serat. Ini penting sekali. Betul-betul serat makanan yang memang sangat diperlukan untuk berfungsinya saluran cerna secara baik. Di samping itu ada beda yang cukup signifikan terkait indeks glikemik antara beras putih dan non putih. Apa itu indeks glikemik?
yaitu ukuran untuk melukiskan berapa banyak peningkatan kadar gula dalam darah ketika kita mengkonsumsi jenis beras tertentu. Yang paling tinggi indeks glikemiknya adalah ASI putih, beras putih. Ya. Kemudian yang paling rendah beras merah. Ya, jadi ada indeks yang rendah, medium, dan tinggi. Bagaimana dengan khasiat? Apakah kalau kandungan lebih sedikit itu tidak berkhasiat? Tidak benar. Beras putih tetap berkhasiat. Sumber energi, kita kan perlu sumber energi karbohidrat di samping protein dan lemak. Ya, hanya kemudian dijaga saja berapa kebutuhan. Nah, yang harus diperhatikan adalah kandungan serat. Memang kandungan serat pada beras putih tidak sebanyak beras yang tidak putih. Oleh karena itu banyak orang melakukan tindakan apa? Mencampurkannya. Percampuran beras putih dan beras yang tidak putih itu bisa mengendalikan khasiat dari serat, tidak terlalu berlebihan. Kalau berlebihan bagaimana? Tidak semua orang sesuai, karena malah bisa menimbulkan kelebihan gas yang menyebabkan perut berasa tidak nyaman. Bagaimana dengan beras yang tidak putih? Coklat, merah, hitam. Tadi saya sudah menyebutkan kandungan asam fenolat, asam ferulat. Sudah diketahui aktivitasnya antioksidan dan anti radang. Ada satu senyawa lagi yang sangat terkenal, yang disebut gamma oryzanol. Ini adalah zat yang hasil penelitian menunjukkan aktivitasnya untuk mengendalikan atau membantu pengendalian kadar gula darah pada penderita diabetes. Bagaimana kerjanya? Membantu menjaga kesehatan sel pada kelenjar pankreas yang menghasilkan dua jenis hormon ya, hormon insulin dan glukagon. Kedua-duanya ini mengendalikan. Hormon insulin mengendalikan kadar glukosa, hormon glukagon meningkatkan. Jadi harus balance keduanya. Tapi satu hal yang penting lagi dari gamma oryzanol ini adalah aktivitasnya sebagai anti-obesitas. Anti-obesitas pengendalian kadar lemak dalam tubuh. Nah, ini berarti apa? Bisa juga membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada satu penelitian yang menarik perhatian saya, yaitu penelitian menggunakan beras coklat yang dilakukan untuk mengetahui khasiatnya pada pengendalian fungsi kognitif subjek lanjut usia. Inspirasi datang dari mana? Dari penelitian yang dilakukan terhadap mencit. Jadi mencit itu dibuat sel-selnya itu rusak, mengalami penuaan. Dan kemudian diterapi dengan pemberian beras coklat dan beras putih. Hasilnya ternyata melalui penelitian itu diketahui ada pengendalian terhadap penurunan fungsi kognitif dari sel yang sudah rusak itu pada kelompok yang diberi beras coklat. Nah, penelitian kemudian dilanjutkan oleh peneliti Jepang pada sekelompok lansia yang berdiam di sebuah panti perawatan sehingga kondisi terstandar. Memang berbagai ketentuan sudah diterapkan ya untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian ini bisa dinyatakan valid lah, termasuk misalnya subjek tidak boleh mengalami demensia, kemudian banyak hal-hal inklusi dan eksklusi yang lain. Selain itu, bagaimana cara mengecek atau melakukan pengecekan fungsi kognitif? Berbagai kuesioner disiapkan, termasuk kuesioner untuk mengetahui kreativitas dari subjek. Ya, hasilnya memang menunjukkan ya terjadi peningkatan fungsi kognitif dari subjek lansia yang diberi beras coklat dibandingkan dengan subjek yang diberi beras putih. Ya, harus diakui ya, memang penelitian ini masih jauh dari sempurna ya, termasuk jumlah subjeknya. Harus diperbanyak sehingga hasil penelitian itu dapat disimpulkan secara lebih valid. Sobat sehat, sebagai penutup ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, beras yang tidak putih, beras coklat, beras merah, beras hitam itu bukan obat anti diabetes, tetapi bisa memberikan kontribusi pada pengaturan diet pasien diabetes supaya lebih lengkap. Yang kedua, orang sehat pasti bisa mengkonsumsi kedua jenis beras itu. Bisa dikombinasikan supaya kadar seratnya tidak berlebihan. Tetapi tetap jumlah juga harus dibatasi. Karena walaupun indeks glikemiknya lebih rendah pada beras yang tidak putih, tapi
tapi kalorinya sama tinggi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Stay healthy, salam sehat.